Bambu merupakan jenis tanaman yang banyak ditemukan di lahan milik masyarakat. Namun, minat masyarakat untuk membudidayakan bambu secara intensif masih sangat rendah. Lain halnya dengan masyarakat Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, yang justru memanfaatkan bambu dengan baik. Seperti apa pengelolaannya? Mari kita simak video berikut. Agroforestry adalah sistem pengelolaan lahan secara optimal dengan mengombinasikan tanaman pertanian, tanaman kehutanan, dan peternakan dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan lahan, meningkatkan produktivitas, dan juga menjaga keberlangsungan. Wanatani adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek seperti tanaman pertanian. Lokasi yang kami ambil adalah Wanatani Bambu yang berada di Turetego, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Dalam pengelolaannya, Wanatani Bambu mengalami permasalahan seperti kurangnya pemupukan dalam pengelolaan sehingga produktivitas bambu tidak meningkat. Dan juga bambu memiliki sistem perakaran yang cepat menyebar sehingga dapat mengganggu tanaman pertanian yang berada di sekitarnya. Minat masyarakat untuk membudidayakan bambu secara intensif masih rendah. Rumpun bambu yang ada pada dasarnya merupakan warisan dari orang tua. Penyebab rendahnya minat masyarakat membudidayakan bambu secara intensif karena harga bambu di pasaran masih rendah dan masyarakat menganggap bahwa bambu tidak memerlukan perawatan yang intensif. Namun, di daerah Turetego, Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, saat ini sudah ada 10 desa bambu di Ngada, Nusa Tenggara Timur yang dijadikan sebagai pusat unggulan dan percontohan untuk daerah lain sebagai industri bambu berbasis masyarakat. Desa tersebut diantaranya Ratogesa, Mataloko, Doka, Dadawea, Were 1 dan Were 2, dan Wogo. Di mana bambu yang dihasilkan bukan untuk furnitur saja, tetapi juga untuk pembangunan rumah dan souvenir. Bambu ditanam bersamaan dengan melinjo, nangka, dan limus, pala, dan petai. Adapun tanaman pertanian seperti pisang, singkong, cabai rawit, dan kacang tanah. Tanaman bambu perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu tanaman lainnya. Oleh karena itu, kegiatan penjarangan perlu dilakukan untuk mengatur ruang tumbuh dalam pola agroforestry, sehingga perakaran dari bambu tidak mengganggu tanaman lainnya dan dapat mengurangi persaingan dalam pengambilan nutrisi tanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, menjaga kondisi hidrologi, serta menjaga suhu tanah. Dampak positif yang dapat diambil dari sistem Wanatani Bambu adalah tanaman bambu sangat efektif untuk merehabilitasi lahan terdegradasi, mampu menyerap dan menyimpan karbon, dan bisa diolah menjadi berbagai jenis produk yang berkualitas. Secara ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar yang mengelola bambu dengan sistem Wanatani tidak hanya furnitur, tetapi pembangunan rumah dan souvenir bisa dimanfaatkan dari bambu yang ditanam. Terutama di NTT yang merupakan destinasi pariwisata yang tinggi, mestinya produk pariwisata dan bangunannya bisa memakai bambu yang sudah dikelola dengan sedemikian rupa dengan kualitas yang tinggi. Jadi teman-teman, selain meningkatkan ekonomi dan merehabilitas lahan terdegradasi, tanaman bambu juga mampu menyerap karbon dan bisa diolah menjadi berbagai jenis produk berkualitas. Peluang dan potensi yang sangat besar ini dapat menjadikan NTT sebagai sentra bambu nasional di Indonesia.